Pagi guys, kembali lagi nih sama kita squad dari Fasaka Nines BSD. Gimana guys, kabarnya? Hai. Baik ya? Hai. Ini ada saya perkenalkan kali ya satu-satu. Saya dengan Furkon, Head Sales dari Fasaka Nines. Ini ada Ira. Ibu Ira, Halo. leader dari Fasaka Nines. Halo Ada Nia. Ibu Nia juga, leader dari Fasaka Nines. Dan Hai. Pak Ius, leader juga dari Fasaka Nines. Kita mau bahas-bahas lucu-lucuan aja sih, kayak teknik closing, cara closing, terus ya gimana lah konsumen-konsumen ya entah ada kendala dari mana. Jadi kita belajar bareng-bareng lah ya gitu. Gimana nih guys? Sampai tanggal segini udah closing berapa nih? Dan ada gak sih cerita-cerita unik dari kalian closing di bulan ini deh? Kita ngomong bulan ini aja deh yang dekat. Mungkin kayak Mak Yus kali ya, Mak. Kayak kemarin kan lu closingnya lucu banget sih kalau gue lihat sih gitu kan. Iya sih, sebenarnya sih bukan lucu nggak lucu ya. Jadi gue tuh sempat pernah ketemu salah satu konsumen gue yang lama. Nah, terus tiba-tiba nggak sengaja gue coba share ulang nih tentang promo-promo kita yang ini. Awalnya tuh abang-abang ini nggak mau, ya kan? Tahu sendiri kan namanya sales kan akalnya kan sekebon ya. Yeah. Aja, gue coba aja Seribu coba satu bahasa ya? ngulik terus tuh bener. akhirnya sama tuh abang-abang. Terus dia bilang, Yus, ntar malam temenin dong yuk, temenin dong dugem. Gue bilang, ya udah ayo cus, gue bilang gitu. Pas dia lagi mabok, gue suruh gesek aja langsung, biar mantap. booking, iya kan? Oh jadi closingan lo yang kemarin tuh dari Iya, mabukan? masalah dia cerita sama Waduh, gue, ngebungkus. Pak. Orang lagi Dari hasil gitu, bungkus. lagi terus tarik booking. Keren. Iya. Jadi dia cerita sama gue sebenarnya, makanya gue bilang nih unik banget nih Mak Yus kemarin closingnya. Habis sekarang kalau nggak begitu caranya kita agak susah juga sih sebenarnya. Pas dia ngeklik dia udah agak sadar, gue bilang, Pak gesek aja langsung tarik. Dia bingung besok paginya, Yus gua transfer apa ya ini 10 juta dia bilang gitu. Jadi dari berbagai macam cara ya Habis, bisa closing. itu kan namanya strategi sales ya. Iya, strategi dan trik sales. Itu- Mbak Ira juga kayaknya kemarin juga ada konsumen bagus deh kayaknya yang aku lihat datang. Oh iya dong. Itu dari salah satu tim sales kita. Kebenaran waktu itu udah dapet lead, terus dia langsung hot banget kan, di follow up segala macam, langsung gila lo bisa datang langsung gitu kan, langsung ke lokasi visit hari itu, terus langsung dia reservasi minggu ini siap closing. Oh Closing tapi ya. masalah itu cara bayar apa tuh Mak? Cara bayarnya kebenaran dia mau ke KPA via bank. Tapi udah bagus udah tanya, makanya siap closing gitu ya? Udah karena dia Ya, sebelumnya mantap. juga mempersiapkan, katanya kalau saya nanti lewat KPA itu apa aja yang saya siapin. Emang apa aja sih Yes. syarat-syarat KPA kalau di sini tuh, kalau di Fasaka Nines tuh apa aja sih? Suka ada nanti biasa KTP NPWP, slip gaji, rekening koran, terus juga surat keterangan kerja. Kalau nggak salah bukannya bisa instant approval itu ya kalau dari ada bank tertentu Oh ya? iya itu dia pakai cara bayar KPA dengan ini instan Instan approval. apa? Instan Oh, approval. kirain Bukan. Oh, instan approval. Bukan instan tobat ya. Instan tobat. Bisa tobat jangan dulu belum siap. Iya kan? Closingnya aja dari nggak taubat gimana Iya. taubat? Tapi bos, dengan promo kita yang DP 0% itu bagus banget karena banyak sekali konsumen itu pas saat kita share itu dia langsung bilang nih, yakin nih 10 juta all in gitu. Iya. Iya kan? Emang 10 juta all in ya? 10 juta all in. Itu makanya konsumen gua kemarin pas dia nanya, "Yus, ini gua booking apa ya 10 juta?" Plus voucher furnish Nah, loh. itu kan udah lumayan ready, banget, ya dia kan? udah tinggal siap aja kan, voucher furnish udah disediain loh. Keren kan? Apalagi nanti kalau misalnya PLCC kita udah launching ya, itu bagus banget kayaknya bakal menunjang untuk apa ya, fasilitas kita di sini lebih wow lagi. Tadi kan yang bicara closing nih dari Mak Ius sama Mak Ira. Dunia gimana nih closingnya? Kenapa dia mau Bukannya closing? udah ada closing ya? Sebenarnya gini, kalau misalnya mungkin Mak Yus tuh ada closing lucu-lucuan sampai kayak di tempat-tempat gitu. Terus Mak Ingra juga mungkin ada kondisinya yang kayak gini-gini. Nah, gue sih sebenarnya closing indah aja sih sebenarnya. Closing Kayak- indah gimana tuh maksudnya? Ya. Cantik ya closing Ya. indah ya. Jadi kemarin tuh gue closing indah banget sih Mas gitu. Jadi tiba-tiba gue datang ke tempat makan lah ya, ke tempat makan. Oke. Terus tiba-tiba malam dia WhatsApp gue, besoknya datang kayak tanpa babi bu, cuman 15 menit lah ya Tanpa gitu. babi bu, babi Iya, bisa pokoknya kalian tanpa datang babi bu deh kayaknya. gitu. Dia cuman kayak nanya serah terimanya kapan, bisa KPA-nya terus berapa tahun kayak gitu-gitu. Terus dia langsung reserve gitu kan.
proses BI checking 2 hari dia langsung booking jam 11 malam. Itu tuh kayak indah banget sih buat gue gitu loh. Jadi langsung gitu ya. gue tuh kayak yang Tanpa jeda. kayak nemuin oh gila ya ternyata Pasaka tuh mudah gitu loh dijualnya. Tapi saya gitu tagline loh. lo untuk ke konsumen itu biar cepet langsung masuk gitu, gimana sih caranya? Jadi gini loh, gue sih sebenarnya salah satunya tuh kayak ya yang pertama kan kita kayak greeting ya, kayak terus kayak nanya kabar kayak gitu-gitu, terus ya ini ceritanya nih buat apa kayak gitu-gitu, terus dia bilang ya dia usia masih muda lah ya, masih single gitu kan. Jadi pertama kali yang dia mau masuk itu dia pikirnya tuh kayak oh ini tempat yang gue mau gitu. Pas dia ngeliat tuh Berarti balik lagi ke lokasi. betul. Jadi emang di sini tuh kayak lokasi, konsep itu strategis banget, enak banget pokoknya di sini tuh kayak gitu sih. Jadi gue cuma mikir ini closing indah banget buat gue. Gue balik dari omongan Bunia tadi, katanya gampang banget closingin Pasaka Nines. Sedangkan gue ngebahas ya kayak berita-berita di luar gitu loh, yang mungkin banyak negatif, banyak juga yang positif dengan Pasaka Nines di BSD gitu. Yang negatif-negatif itu gimana sih? Emang bener ini tuh nggak dibangun? Emang bener ini tuh mangkrak? Jadi maksudnya biar yang nonton juga tahu gitu loh kondisi kita kayak gimana, dan kita tuh masih jualan juga, dan ternyata masih mudah, masih gampang untuk jualan Pasaka Nines gitu loh. Gimana sih yang berminat untuk realnya tuh, aslinya tuh kayak gimana sih keadaan Pasaka Nines tuh? Boleh nggak sih sharing kita gitu? Iya sih, sebenarnya mungkin kan memang ini kan project dari 2019 ya. Kalau misalnya bisa kita lihat tuh 2019 kita udah mulai bangun. Sebenarnya nggak ada cerita sih kalau misalnya kayak project terus nggak dijadiin yang udah sekian persen udah bangun gitu. Nggak mungkin, apalagi di sini lokasinya di tengah kota gitu kan gitu. Jadi ya mungkin di sini masalah waktu aja sih Mas, kayak gitu. Itu aja sih kalau menurut gue. Ya, mungkin ada tambahan kali dari Mayu. Benar banget gitu. sebenarnya kalau misalnya dibilang mangkrak atau nggak mangkrak itu kan balik lagi ke persepsi masing-masing ya. Tapi kalau misalnya kita lihat secara fisik, unit kita kan sudah ready bos. Ya, Fisiknya kan kita benar. sudah ada. Fisik Kalau udah misalnya ada. kita lihat proyek-proyek yang lain, Bukan yang- hanya tanah berarti ya. Betul, bukan Oh. hanya tanah. Yang disebut mangkrak itu kan berarti tidak ada pergerakan Tidak ada sama bangunan. sekali atau tidak ada Betul. pengerjaan. Banget. Sedangkan di Pasaka Nines bangunan sudah terlihat jelas Jadi. fisiknya, unitnya pun sudah ready. Nah, kalau misalnya kita perbandingin dengan proyek-proyek lain yang masih tanah kosong sama sekali, ya contohnya yang sebelum-sebelumnya deh gitu, itu kan benar-benar nggak jalan. Nah, mungkin kalau disebut mangkrak mungkin seperti itu kali bos. Oh, berarti Iya kan? berarti dari persepsi kita tim sales itu yang mangkrak itu Ya, memang yang tidak masih ada- tanah dan tidak ada betul. pergerakan. Tidak ada betul. pergerakan sama sekali. Kalau ini sih udah Apalagi ada. penjualan pun pasti nggak ada. Ya, apalagi gini bos, kita kan dari BUMN. Sebenarnya itu nilai plus buat konsumen sendiri kalau misalnya untuk berinvestasi di BUMN itu, yang pasti itu nggak mungkin nggak dibangun, pasti dibangun. Oke, kita bicara BUMN. Yes. Banyak juga konsumen yang ngelihat BUMN nanti gimana, ntar gimana, karena sekarang kan lagi marak banget nih kasus kayak Betul. BUMN nggak bayar vendor A, B, C, D gitu loh. Bener nggak sih kayak gitu? Sejauh ini sih yang aku tahu yang namanya proyek BUMN itu kan sesuai dengan misi dan visinya ya bos. Yap. Itu tidak mungkin tidak dibangun dan pasti dibangun. Cuman untuk serah terima kunci mungkin memang ada masa grace periodnya, karena di proyek manapun tidak ada sih yang namanya serah terima kunci itu tepat waktu. Pasti ada spare waktu yang telah ditentukan, dan biasanya itu memang ada semacam tanggung jawab dari developer sendiri bagaimana nanti kedepannya kalau misalnya memang terjadi keterlambatan atau apa. Oke, berarti kalau ada terjadinya keterlambatan, konsumen untungnya apa itu ya? Coba deh kalau dari Mbak Jadi Ira atau gini, Mbak Nia. Ada kompensasi sebenarnya nggak sih harusnya dari ada sih, dari Bos. kita misalkan Harusnya ada. keterlambatan? Sebenarnya kalau misalnya kayak begitu konsumen itu booking ya, itu kan sebenarnya kita ada tanda tangan SPA. Ya, betul. Itu Surat adalah pesanan apartemen. Pesanan apartemen yang mana semua jelas dengan kontraknya. Nah itu kan ditandatangani. Nah sebelum tanda tangan ini pasti kan ada kontrak-kontraknya yang harus dia Pasal-pasalnya, lihat. betul. Pasal-pasalnya semua tuh kan ada gitu loh. Betul. Jadi sebenarnya untuk masalah keterlambatan dan lain sebagainya sebenarnya itu udah dituangkan sih di situ. Berarti balik lagi ya untuk yang nonton kita hanya edukasi sih, kayak contohnya tuh nggak usah khawatir lah sama Tidak produk-produk cemas. dari Betul. Pasaka.
Ya karena legalitas kita tuh di surat pesanan tuh pasti ada dari pasal A, B, C, D yang menyatakan kalau kita serah terima tanggal bulan tahunnya itu ada, grace periodnya ada, dan kompensasi dispensasi dari developer ke konsumen kalau ada keterlambatan atau apa itu pasti ada kok. Jadi saya ambil kesimpulan sih ya, better sih nggak usah khawatir lah kayak gitu-gitu. Toh kita masih on progress, on track kayak gitu. Dan keuntungan lain nih bos nih. Apa tuh keuntungan lain? Kita bicara keuntungan iya, lagi nih. Waktu itu dia beli di tahun berapa? Saat ini kan berarti harga dia naik dong. Dia punya Oh, keuntungan oke. dong, ya kan? Kan semakin hari semakin tahun juga pasti investasinya tinggi. Udah beda dong harganya, ya kan? Berarti dia dapat capital gain Mbak ya. Betul. Capital Betul, gain tiap tahun pasti capital naik. gain-nya, Iya. gitu. Ya bicara capital gain sebenarnya semua properti sih pasti ada kenaikan harga ya setiap tahun gitu. Bukan apartemen, bukan rumah, ruko pun pasti kayak gitu. Entah dari harga sewa, entah dari harga jual itu pasti naik. Yang turun mungkin ya otomotif, elektronik itu pasti anjlok ya. Dibanding properti yang namanya beli tanah tuh nggak ada sih orang tuh yang rugi atau malah bangkrut gara-gara beli tanah sih menurut Iya. menurut saya ya Iya. setelah berapa lama ketemu orang banyak gitu. Dan orang-orang kaya pun mereka pasti investasinya apa? Tanah. Contoh, developer besar lah kita lihat. Mereka konglomerat di Indonesia tapi investasinya apa? Di tanah, di properti. Bukan di usaha-usaha lain gitu. Mungkin ada usaha lain kayak rokok atau apa gitu. Tapi balik lagi sih yang tidak ada harga turunnya ya properti atau tanah. Benar. Gitu. Karena kalau menurut saya prinsipnya kalau misalnya buat teman-teman semuanya ya yang mau berinvestasi itu kita harus pintar nih cari tempat untuk investasi yang baik karena banyak sekali sekarang investasi bodong yang gak jelas. Gimana sih caranya milih investasi yang baik? Buat teman-teman yang belum tahu cara berinvestasi di properti yang baik, nanti kita akan bantu yang mau memiliki sebuah hunian atau investasi di Pasakanen. Karena secara nggak langsung dengan kita ambil investasi di Pasakanen itu sama aja dengan tabungan jangka panjang Yes, ke betul, depan, itu ya betul, kan? betul banget. Betul. Jadi nggak rugi kok sebenarnya. Iya sih, bicara properti kita bicaranya udah 5 sampai 10 tahun ke depan. Apa progresnya? Bukan kita lihat 1 atau 2 tahun ke depan Betul. sih sebenarnya. Iya, jadi sebenarnya kalau dibilang tuh di sini juga bisa diingetin ya sama para investor kita. Jadi pilihlah properti yang memang konsep dan lokasinya itu strategis. Memang konsep Dan itu Pasakanen akan tuh menguntungkan buat konsep Pasakanen tuh gimana sih? konsumen. Konsep Pasakanen gimana dan lokasinya tuh di mana sih? Jadi biar orang-orang tuh tahu gitu loh. Konsep kita tuh keren banget sih sebenarnya ya. Kita One berada stop di living. jantungnya BSD. Yang mana orang tahu tuh BSD tuh kayak ada kota mandiri dan kita ada di tengah-tengahnya. Nah, ini kan keren banget Mas gitu loh. Jadi kalau gue bilang mereka memilih Pasaka itu nggak akan salah pilih. Bukan cuma itu sih, salah satu yang punya konsep mixed use living yang ada mall di bawah itu cuma kita loh di. Oh, ada mallnya juga di itu bawah. maksud gue. Kalaupun misalnya memang ada itu agak jauh Berarti dari kita. bukan Iya satu kan? langkah ke mall ya? Yes, Iya dong. betul. Kita 0 kilometer. Tinggal 0 turun. kilometer. Kasarnya cuma Tinggal. meleset aja langsung ya. Cus Oke. gitu lampu terjun. Akses juga bagus Iya. kan, akses. Untuk lokasi tadi bilangnya kan di jantungnya BSD. Berarti kalau kita ngasih perandaian orang-orang yang di Jakarta, mungkin banyak juga orang-orang yang belum tahu Tangerang Selatan atau BSD, ya kan, hanya tahu BSD cuma tahu namanya doang, tapi dia nggak tahu lokasi kita di mana gitu. Benar. Mungkin kalau untuk perandaian, kalau bicara tadi apa lokasinya tadi? Jantungnya Jantung BSD berarti sama aja kayak di Sudirman Jakarta. Betul, dong. betul, Berarti betul. BSD itu di tengah kota. Sudirmannya Tangsel lah Yes. ya. Nah, Betul. kebetulan bos kalau ngomongin bicara lokasi, memang kita ini strategis banget. Kebetulan memang dari beberapa konsumen saya, beliau itu kan memang kerjanya rutinitas bolak-balik Jakarta. Oke. Itu dia ambil situ kenapa mau? Karena aksesnya bisa naik kereta. Oh, Daripada deket ya. mereka harus bawa mobil macet-macetan, Nah. belum lagi tolnya yang cukup lumayan mehong, iya kan? Benar. Dia pikir mendingan gue naik kereta bisa tidur nyampe Sudirman. Di sini. Oke, tadi kita bicara lokasi sama konsep. Nah, Untuk transportasi, apa sih yang bisa dipakai? Transportasi, kita bicara transportasi umum deh. Apa? Kita nggak usah bicara mobil pribadi ya. Mungkin pembeli-pembeli kita itu pasti punya mobil lah. Pasti ada lah walaupun gimana. Tapi transportasi umum itu apa sih di kita? Dekatnya kemana sih? jadi kalau misalnya gini, lu udah tahu nih BSD
jantungnya BSD itu kayak 5 menit stasiun Rawabuntu, 5 menit masuk BSD tol. Terus Oke. umumnya ada Transjakarta di seberang. Angkutan umum kecil itu 24 Ada. jam. Jadi untuk Angkutan kendaraan ada. yang kayak gitu tuh udah enak banget gitu. Oh, jadi Walaupun untuk, ada ya. untuk transportasi dari pemerintah Ah, pun iya. dari Ada. contohnya Transjakarta, Mulai Transjakarta, kereta. KRL sampai ke tol Itu ada aman aksesnya ya, udah deket aman, ya. gitu. Oh, benar. Jadi nggak usah khawatir. Oke. Ya. Aman Oke. juga enak. Jadi banyak banget sih sebenarnya keuntungan yang didapat kalau misalnya kita tinggal di Pasarkanen, apalagi berinvestasi di sini. Karena selain tadi dengan akses dan lokasi yang strategis, hidup akan jadi lebih baik dan berkualitas kalau tinggal di sini. Oke deh guys, kalau kayak gitu mungkin pembahasan kita sampai sini dulu kali ya. Mungkin kita bisa next ketemunya lagi di sesi berikutnya dengan squad Pasarkanen yang lain nanti. Oke, Oke, bye.